Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Pelajaran sekolah jadi mudah. Kita lanjutkan lagi perubahan akibat interaksi antar ruang sekarang ya. Jadi ini IPS kelas 7. Untuk pembahasan yang lain bisa di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Ya, terakhir ini ya. Nah, ini saya rapikan. Nah, ini terakhir bagian ke-22, berarti sekarang bagian yang ke-23. Oke, kita akan bahas perubahan akibat interaksi antar ruang. Nah, ini. Interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, ya, seperti pergerakan orang. Nah, pergerakan orang, pergerakan dari barang, gagasan. Nah, apalagi sekarang di zaman sudah serba digital, pergerakan gagasan ini semakin luar biasa cepatnya, ya. Dan informasi ya, gagasan dan informasi ini sekarang ini luar biasa akselerasinya. Sekarang terjadi di Amerika, saat ini juga kita tahu. Wah, gitu. Komunikasi semakin murah, ya. Pak Ali punya saudara yang ada di luar negeri, saat ini juga bisa langsung video call. Lah, dulu Pak Ali kuliah ya di Surabaya, orang tua ada di Kediri, untuk berkomunikasi lewat surat. Ya, sekarang bersurat seminggu baru dapat balasannya. Antara Surabaya dan Kediri padahal. Nah, sekarang luar biasa ya. Ke luar negeri saja bisa hitungan detik bisa tersambung. Ya, itulah berkat kemajuan. Padahal belum berapa lama ya. Pak Ali kuliah sekitar tahun ya 90-an akhir ya. Sekarang tahun 2021 hanya dalam sekitar ya 20 tahun lebih lah, 25 tahun mungkin. Segalanya sudah menjadi berubah, dan perubahannya itu sangat dramatis. Nah, semua pergerakan tersebut menimbulkan perubahan, ya, baik bagi daerah tujuan maupun daerah asal. Perubahan apa yang terjadi akibat adanya interaksi antar ruang? Akibat apa yang ditimbulkan oleh adanya interaksi antar ruang? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, lakukan aktivitas berikut ini. Aktivitas individu. Perhatikan lingkungan di sekitar tempat tinggal kalian. Adakah yang berubah sejak kalian tinggal di lingkungan tempat tinggal kalian saat ini? Nah, Pak Ali tinggal di Surabaya. Ya, selama pandemi, Pak Ali jarang keluar. Itu begitu keluar, ternyata banyak jalan itu sudah baru dibangun baru sama pemerintah. Ya, sejak pertama Pak Ali tinggal di Surabaya, datang ke Surabaya, tempat yang Pak Ali tinggal itu dulu masih rawa-rawa, ya, dulu masih banyak buayanya mungkin. Sekarang jadi perkampungan, jadi perumahan yang ramai sekali, ya. Itu hanya dalam mungkin 10-20 tahun terakhir. Luar biasa perkembangannya. Apa yang menyebabkan perubahan lingkungan tempat tinggal kalian? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, isilah tabel berikut. Apalagi adanya tol itu, waduh, kemana-mana jadi terasa dekat. Sungguh. Nah, komponen lingkungan yang berubah misalnya jalan. Ya, keadaan awal sebelumnya jalan, N-nya mana ini? Jalan sempit. Ya, keadaan saat ini jalan lebih lebar, penyebab meningkatnya arus mobilitas penduduk, dampak kemacetan. Ya, daerah asal penduduk, pemukiman daerah asal penduduk, keadaan awal sebelumnya masih masih jarang, rumah-rumah masih jarang, ya, rumah-rumah masih jarang, ya. Daerah asal penduduk sekarang, wah, rumah semakin banyak, ya, rumah semakin banyak, ya. Penyebab meningkatnya jumlah penduduk tentu saja ya, meningkatnya jumlah penduduk, ya. Pemukiman daerah, lahan pertanian, oke.
Dampaknya apa? Dampaknya akhirnya pencemaran, yang semakin banyak pencemaran, semakin semakin parah ya, semakin ya parah. Ya semakin banyak penduduknya. Dulu Pak Ali kalau ke masjid salat asar gitu mandi di sungai. Itu seneng sekali sama teman-teman. Sekarang, waduh, sungai jadi kotor sekali, nggak layak untuk mandi. Ya. Nah, pemukiman daerah, ya pemukiman daerah, daerah asal penduduk, pemukiman lah ini pemukiman juga ini ya. Pemukiman daerah ya semakin rapat ya, sama ya, semakin pemukiman daerah dulu masih jarang-jarang, rumah masih jarang ya, rumah relatif ya, jumlah penduduk relatif kecil mungkin ya, rumah relatif jarang, sama dengan atas sebenarnya, relatif jarang. Sekarang pemukiman ya, atau ini dihubungkannya jumlah pemukiman aja ya, jumlah pemukiman masih pemukiman penduduk masih sempit ya, pemukiman penduduk masih belum banyak, ya, artinya daerah pemukiman yang lebih skup yang lebih lebar ya, pemukiman daerah belum banyak. Nah, sekarang semakin banyak daerah asal penduduk, pemukiman daerah. Nah ini penyebabnya ini ya banyak jumlah penduduk semakin banyak ya, baik emigrasi maupun urbanisasi. Nah, pemukiman daerah penyebabnya ya sama ya, meningkatnya jumlah penduduk. Kemacetan dampaknya selain ini kan ada pencemaran ya, jadi perlu lahan lebih banyak ya, dan tentu saja pencemarannya juga akan semakin banyak ya, alih fungsi lahan ya, jadi nanti ada alih fungsi lahan, jadi yang dulunya pertanian jadi pemukiman, fungsi lahan. Ini lahan pertanian. Nah, lahan pertanian semakin awalnya luas. Ya, keadaan saya ini semakin sempit. Penyebabnya alih fungsi lahan. Ya, dampaknya ini daerah penghasil sumber makanan semakin sedikit ya, dampaknya lahan pertanian semakin sempit. Ya, bagaimana cara mengatasinya? Ya, kita intensifikasi. Jadi lahan yang sempit itu bagaimana kita mengintensifkan hasil, misalnya dengan pertanian vertikal, misalnya dengan pemupukan, teknik-teknik pertanian yang baru seperti kayak teknik bertanam dengan air, dengan aerosol, macam-macam ya. Jadi kita intensifikasi hidroponik ya, hidroponik. Kemudian apalagi yang berubah? Komponen lingkungan yang berubah, sungai misalnya, sungai keadaan awal jernih ya, jernih, jadi sekarang kotor. Penyebabnya semakin padat penduduk, sampahnya juga semakin banyak ya, sampah. Dampaknya ya penyakit ya, kesehatan yang akan terganggu ya, jadi jalan, daerah asal penduduk, pemukiman daerah, lahan pertanian, sungai, terus kemudian
pusat industri ya, pusat industri mungkin industri. Nah, pusat industri keadaan awal sedikit. Sekarang ya, karena banyak penduduk, kebutuhannya juga banyak, keadaan saat ini banyak. Akibatnya penyebab kebutuhan memang adanya ini demand ya, kebutuhan meningkat. Dampaknya biasanya ada dampak positif, dampak negatif ya. Yang positif mata pencarian ya, mata pencarian meningkat ya, penghasilan meningkat. Nah, dampak negatifnya pencemaran lingkungan ya. Memang industri ini kayak pisau bermata dua, ada manfaat positifnya sehingga tumbuh dan berkembang begitu pesat, tapi di sisi lain ada dampak negatifnya, yaitu pencemaran lingkungan ya. Industri itu selalu dibayang-bayangi oleh pencemaran ya, memang ya, industri pasti menghasilkan zat pencemar, dan itu kalau tidak dikelola dengan baik ya, masyarakat sekitar yang rugi ya. Bukan hanya masalah pencemaran lingkungan, penggunaan air tanah yang berlebihan itu juga akan menyebabkan penduduk di sekitar jadi kekurangan air bersih ya kan. Interaksi kerugian meliputi beragam jenis pergerakan seperti interaksi keruangan, kerugian. Interaksi keruangan meliputi beragam jenis pergerakan seperti perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, pariwisata. Loh ya, belum disebutkan tadi migrasi ya. Pariwisata, pemanfaatan fasilitas umum, transmisi informasi dan modal. Modal itu transmisi uang maksudnya ya. Wilayah pemasaran, kegiatan retail. Retail ini, ini penjualan eceran seperti ini. Retail itu eceran, ya, eceran. Ya. Seperti minimarket itu masuk retail, yang tradisional seperti ini retail. Perdagangan internasional dan distribusi barang. Semua bentuk interaksi tersebut berdampak pada adanya perubahan. Setiap ada aksi, ada reaksi. Itu sudah hukum alam atau kita menyebutnya sunatullah. Jika banyak orang dengan berbagai kepentingannya selalu datang pada suatu tempat, maka tempat yang dituju akan berkembang menjadi pusat kegiatan manusia atau disebut kota. Ya. Jadi pergerakan orang sebagai bentuk interaksi keruangan menimbulkan perubahan. Ya. Saya garis bawahi, pergerakan orang sebagai bentuk interaksi keruangan menimbulkan perubahan. Berbagai perubahan akibat interaksi ruang yaitu sebagai berikut. Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Kota ini sebagai pusat pertumbuhan. Ya, pergerakan orang, barang, dan jasa pada suatu lokasi tertentu akan menimbulkan pemusatan aktivitas manusia pada lokasi tujuan. Pemusatan aktivitas penduduk tersebut kemudian membentuk daerah perkotaan. Daerah perkotaan merupakan pusat pertumbuhan suatu wilayah karena sebagian besar aktivitas terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Ya, aktivitas apa saja ini? Ya, aktivitas ini bisa pemerintahan. Ya, kantor bupati, kantor gubernur. Ya, itu ada di kota, ya kan? Nah, di kota kayak Surabaya seperti ini, gubernur Jawa Timur memerintah dari kota Surabaya. Di Surabaya ada juga wali kota. Dan banyak sekali aktivitas kayak kantor-kantor ya, kantor pusatnya ya kalau di Jawa Timur pada umumnya ya di Surabaya ya. Jadi kantor pusatnya Jakarta biasanya, kecuali memang perusahaan daerah yang pusatnya di Surabaya. Pada umumnya kalau perusahaan besar Jakarta pusatnya. Ya cabang utamanya nanti dan ada di Surabaya yang memulai cabang-cabang di kota-kota kecil lainnya. Ya. Jadi pusat pemerintahan, pusat bisnis. Jadi misalnya ada perusahaan otomotif, pabrik-pabrik apa gitu, ya kantor pusatnya di kota Jakarta, Surabaya gitu. Ya baik pemerintahan, bisnis,
bahkan pertanian. Itu kantor pusatnya biasanya yang support pertanian ya, kayak pupuk apa gitu ya di kota besar kantor pusatnya. Nanti pabriknya di mana gitu. Nah, sekarang perubahan penggunaan lahan atau alih fungsi lahan. Aktivitas penduduk yang terus meningkat pada akhirnya akan memerlukan lahan untuk menampung aktivitas orang tersebut. Semakin banyak penduduk yang datang pada suatu kota akan disertai kebutuhan tempat tinggal. Makanya Pak Ali cerita saat datang ke Surabaya pertama kali waktu kuliah, ya, daerah yang ditinggali Pak Ali pun masih merupakan rawa-rawa. Ya, jadi masih orang datang aja takut nanti ketemu buaya, nyambi, apa biawak, ular itu masih banyak. Sekarang sudah menjadi agak tengah malah di tempat lain yang masih ujung semakin banyak. Akibatnya terjadi alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi pemukiman. Ya, rawa jadikan tambak, tambak jadikan pemukiman. Nah, gitu. Hal yang sama juga terjadi pada industri dan perdagangan, jasa dan lainnya yang memerlukan lahan untuk menampung aktivitasnya. Ya, industri berkembang, pasar-pasar, mal-mal, ya. Dulu Pak Ali di Surabaya kalau mau ke mal ke Tunjungan Plaza. Jauh di tengah kota Surabaya. Sekarang di sekitar Surabaya Timur sudah banyak mall yang besar ya, Galaxy misalnya, itu dekat ya, itu bahkan lebih besar kalau kelihatannya ya, lebih besar malah. Jadi pembangunan memang sangat besar. Dengan demikian terjadi perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke non pertanian, ya, dari pemukiman, industri, perdagangan dan jasa lain yang non pertanian ya. Terutama industri, perdagangan, dan pemerintahan. Ya, nah ini contohnya. Dulu lahan pertanian yang hijau, subur, asri, ya. Sekarang jadi perumahan seperti ini. Ya, perumahan akhirnya ya apa ya? Polusi, sampah dan lain-lain. Nah, itu menjadi masalah juga. Apalagi kalau lahan pertaniannya semakin sempit, padahal ini sumber makanan kita. Lah, jadi masalah juga. Perubahan orientasi mata pencarian. Nah ini interaksi spasial umumnya terjadi karena adanya kepentingan ekonomi, khususnya berkaitan dengan pekerjaan. Daerah yang menjadi tujuan pergerakan penduduk akan dihuni oleh mereka yang memiliki pekerjaan yang beragam. Apalagi sekarang, zaman disruption, zaman teknologi. Ya, jenis pekerjaan juga berkembang karena adanya kebutuhan akan barang jasa yang semakin beragam. Orientasi pekerjaan berubah dari yang tadinya berorientasi pada sumber daya alam, khususnya petani, menjadi pekerjaan lainnya. Bahkan sekarang ini di zaman informasi seperti ini ada pekerjaan yang dulu itu orang nggak membayangkan saja enggak. Ya, pekerjaan sebagai podcast misalnya. Dulu enggak ada orang kebayang seperti itu. YouTuber misalnya. Pak Ali kemarin coba kayak apa ya? Melakukan sosial eksperimen. Ya, dan itu ada seorang guru yang memposting ya cita-cita dari muridnya yang SD. Ya, cita-citanya itu ternyata cita-cita jadi YouTuber. Wah, setelah Pak Ali posting di sosmed yang berdiri dari orang tua dan guru, ternyata banyak yang belum paham kalau itu merupakan juga pekerjaan banyak. Wah, miris Pak Ali ya. Cita-cita anak sekarang kok seperti ini. Nah, banyak yang sekali yang komen seperti itu. Artinya apa? Banyak pekerjaan yang secara umum masyarakat ini belum paham kalau itu juga pekerjaan. Ya, pekerjaan jadi pengisi suara, pekerjaan jadi animator, itu banyak yang belum paham kalau itu adalah pekerjaan. Ya, ini pekerjaan baru yang dulunya itu mungkin dianggap sebagai bukan pekerjaan, itu hobi. Ya. Nah, zaman berubah, pekerjaan juga berubah. Yang dianggap pekerjaan dulu, yang dianggap pekerjaan, sekarang malah digantikan mesin. Sekarang malah bukan pekerjaan lagi. Ya, jadi kayak orang yang bekerja di tol untuk menerima uang. Nah, sekarang bukan pekerjaan lagi, semuanya sudah otomatis. Masuk ke tol sama sekali tidak ada penjaga tol yang akan menerima uang kita langsung gesek. Dulu pekerjaan, sekarang hilang itu berkat kemajuan teknologi ya. Ini kabar baik juga kabar buruk ya. Tapi ada pekerjaan-pekerjaan baru yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Nah, itulah
perubahan. Jadi kita harus selalu update. Ya, ini ilustrasi ya. Jadi ini pekerjaan seperti ini dulu orang membayangkan saja ada pekerjaan seperti ini, enggak, sama sekali enggak terbayang. Ya, berkembangnya sarana dan prasarana, terjadinya pergerakan orang, barang dan informasi memerlukan sarana dan prasarana. Ya, pembangunan sarana dan prasarana akan semakin meningkat dengan meningkatnya pergerakan tersebut, kendaraan, ya, jalan, fasilitas umum, pusat-pusat perdagangan dan lain-lain terus bertambah dengan semakin meningkatnya interaksi keruangan. Bahkan angkutan pun selalu berkembang. Ya, jadi mungkin saat ini belum banyak kita lihat mobil listrik. Tapi kalian ingat-ingat kata-kata Pak Ali. Saat kalian dewasa nanti, kalian mencari mobil bensin akan susah. Ya, karena akan arahnya akan menjadi mobil listrik. Bahkan beberapa perusahaan mobil sudah mencanangkan bahwa di 2030 sudah tidak memproduksi mobil bensin lagi. Maunya memproduksi 100% listrik. Dan untuk mendapatkan energi listrik tidak secara tradisional pakai diesel atau enggak. Lebih banyak menggunakan teknologi-teknologi yang arahnya ramah lingkungan, seperti membuat matahari buatan. Beberapa negara sudah berhasil bikin alatnya, yaitu sebenarnya reaksi nuklir, tapi jenis yang fusi bukan fisi, jadi sangat ramah lingkungan dan energinya sangat-sangat besar. Nanti listrik akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat murah. Tinggal baterainya, teknologinya nyampe apa enggak nanti. Gitu loh. Seperti dulu, telepon teknologi informasi, pulsa itu lebih mahal daripada handphonenya. Sekarang, hampir orang nggak pernah beli pulsa, belinya kuota, ya kan? Jadi telepon itu gratis asal ada kuota. Kalau ada wifi free, kita telepon gratis. Jadi semakin kesini teknologi berubah, hal yang dulu mahal jadi murah, yang dulunya murah sekarang jadi mahal. Boleh jadi seperti itu, ya. Kita lanjut. Ya, kita lanjut. Adanya perubahan sosial budaya. Adanya pergerakan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya akan disertai dengan adanya interaksi sosial. Ya, antara satu etnis dengan etnis lain, satu budaya dengan budaya lain. Terjadinya interaksi antara anggota masyarakat tersebut akan disertai pula dengan saling pengaruh terkait dengan norma dan nilai yang dianut oleh masing-masing individu atau kelompok masyarakat. Ya. Nah, ini kita sebut sebagai akulturasi budaya, ya, akulturasi budaya. Jadi budaya itu nggak ada yang murni sekarang, budaya akan bercampur aduk, ya, semakin kesini budaya itu semakin kaya. Jadi budaya yang murni sudah sulit kita temui sekarang ini, kecuali di masyarakat yang sangat-sangat terisolir. Kelompok masyarakat pendatang dan penduduk asli saja memiliki nilai dan norma yang berbeda. Perubahan sosial juga menyangkut perubahan status sosial, ya, berkembangnya suatu wilayah karena adanya interaksi spasial akan memenuhi status sosial masyarakatnya. Perubahan juga dapat terjadi pada aspek budaya karena penduduk pendatang dan penduduk asli dapat memiliki budaya yang berbeda. Contohnya ini, Masjid Chenghu. Nah, ini adalah budaya Islam yang dipengaruhi oleh budaya Cina, ya, Tiongkok yang ada di Indonesia. Jadi ini sudah dulu sekali, ini bukan barang baru, ya. Laksamana Chenghu ini yang membawa pengaruh budaya Cina pada masjid-masjid yang kita temui sekarang. Masjidnya namanya Masjid Chenghu. Baju Muslim, ya, baju Muslim sehari-hari yang dipakai itu juga pengaruh budaya Cina. Kita menyebutnya baju koko. Nah, koko ini bahasa Cina, keke artinya kakak. Udah Cina. Kalau perempuan cece, ya kan. Kalau adik meme, kalau adik laki-laki titi, ya gitu. Itu bahasa Tiongkok, bahasa Mandarin. Nah, budaya-budaya seperti ini sudah berakulturasi, ya. Di sini sudah menjadi kayak identitas Muslim Indonesia. Jadi cara berpakaian Muslim Indonesia mungkin beda dengan Muslim di daerah asalnya sendiri, karena kita terpengaruh oleh budaya Jawa, terpengaruh oleh budaya Cina, ya, macam-macam. Adanya akulturasi budaya. Perubahan sosial budaya saat ini tidak lagi hanya karena adanya pergerakan penduduk, tetapi juga karena adanya aliran informasi dari suatu daerah ke daerah lainnya.
bahkan antar negara dan benua yang jaraknya sangat jauh sekali. Contohnya gaya busana aktor aktris Amerika kemudian ditiru oleh anak Indonesia. Nah, ini sebagai ilustrasi tidak saya ambilkan dari Amerika, sudah terlalu umum ya, budaya Amerika sudah, jasnya orang Amerika ya stylenya kita pakai juga. Ini akan lebih menarik Pak Ali ambilkan ini budaya dari Jepang. Budaya ini budaya berpakaian Harajuku. Nah, mereka berusaha berpakaian senyeleneh mungkin ya, kelihatan nggak match, nggak nyambung tapi stylish. Nah, ini banyak orang yang menyontoh juga budaya-budaya yang nggak match itu kita anggap sesuatu yang nggak wajar. Justru mereka mencari itu, mencari sensasi di situ, eksistensi di situ. Wah, ini baju lengannya kepanjangan misalnya, atau warnanya yang dibikin nggak umum ya, biru dipadu sama pink, ya, sepatunya dipanjangin, roknya malah dipendekin. Nah kayak gini kan memang budaya Jepang yang memang orangnya sangat kreatif dan memiliki free will, orangnya lebih bebas, tidak terikat budaya yang tertentu ya. Memang mereka mencari sesuatu yang nyeleneh ya. Yang seperti ini dianggap kawa ya, oleh orang Jepang ya. Kalau kawa itu dalam Indonesia unyu mungkin ya, unyu. Berubahnya komposisi penduduk. Interaksi keruangan dalam pergerakan orang akan menimbulkan konsentrasi penduduk di suatu wilayah. Penduduk tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Misalnya latar belakang agama, status sosial. Status sosial ini kayak kaya, miskin gitu ya. Usia, ya, jenis kelamin, mata pencarian, etnik atau suku bangsa dan lain-lain. Akibatnya komposisi penduduk berubah dari awalnya relatif seragam, ya, misalnya sebagian besar etnik Sunda, kemudian berkembang menjadi beragam etnik. Kayak Surabaya kayak ini, waduh beragam, orang dari berbagai macam suku ada. Di perumahannya Pak Ali aja ada suku Madura, ada suku Jawa, pasti banyak ya karena memang Jawa, ada dari Batak, ada dari Ambon, ada dari Bali. Ya, jadi sangat beragam. Sekarang rangkuman. Ini sudah hampir selesai kalau sudah rangkuman ini ya. Yang pertama, ruang adalah tempat di permukaan bumi. Ya, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ya, itu ruang di IPS. Beda dengan definisi ruang kalau di fisika nanti ya. Dua, interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, ya, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Yang ketiga, kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi ke ruangan yaitu saling melengkapi, komplementari. Nah, kesempatan antara intervening opportunity dan keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan, transferability. Ya, oke. Nomor 4, peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Ya, tanya pada peta. Ngedora kan? Indonesia terletak antara ya ini 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, kita di bagian timur dari 0 derajatnya itu ada di Greenwich ya. Dan 0 lintang utara sampai 11 lintang utara. 0 derajatnya ada di Katulistiwa. Ya, di Katulistiwa. Karena letak tersebut Indonesia termasuk wilayah tropis. Wilayah tropis hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan penghujan, sehingga suhu udaranya stabil. Apalagi posisi Indonesia ya yang di posisi silang menyebabkan Indonesia memiliki musim yang banyak hujannya. Nah, itu ya. Oke, jadi kita bersyukur ya, kita nggak kering daerahnya. Pertanian bisa dilakukan sepanjang tahun di Indonesia. Nomor 6 ya. Dan ini satu lagi. Karena Indonesia ada di Katulistiwa, Indonesia akan sangat kaya dengan barang tambang. Ya. Ada lagi yang belum Pak Ali sebutkan, karena Indonesia dilalui oleh Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterranean, yaitu jalur gunung berapi. Indonesia memiliki tanah yang sangat-sangat subur. Nah, Indonesia surga dunia ya, harus disyukuri itu. Secara geografis Indonesia berada di antara 2 benua, yaitu benua Asia yang terletak di sebelah utara Indonesia dan benua Australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia. Ya, letak geografis Indonesia sangat strategis ya.
karena menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia. Orang dari Jepang mau ke Eropa lewat Indonesia, dari Cina mau ke Australia atau ke Eropa lewat Indonesia, lewat Selat Malaka, bisa lewat Selat Sunda ya. Kalau mau ke Australia itu lewat Selat Sunda. Kalau dari Cina mau mana? Mau ke Arab, mau ke Eropa, mau ke India, selalu jalur lautnya lewat Indonesia. Ya, Indonesia sudah ditakdirkan menjadi negara yang sangat berpengaruh di dunia. Ya, Indonesia letak geografis sangat strategis ya, dan antara negara-negara Asia Timur dengan negara-negara Eropa, Afrika Timur, Afrika Tengah, India. Ya, jadi hampir seluruh perdagangan, hampir seluruh perdagangan dunia itu selalu lewat Indonesia. Indonesia memiliki iklim tropis dengan ciri suhu udara yang tinggi sepanjang tahun. Nah, dan iklim tropisnya lembab dan curah hujannya tinggi di Indonesia, sehingga efeknya apa? Biodiversitas Indonesia sangat-sangat beragam. Ya. Nomor 9, angin muson adalah angin yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara antara samudra dan benua. Itu angin muson ya. Kata kuncinya perbedaan tekanan antara samudra, lautan yang sangat luas, dan benua, daratan yang sangat luas. Nomor 10, bentuk muka bumi Indonesia dapat dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan, dan Indonesia punya semuanya itu. Ya. Luar biasa. Dinamika penduduk adalah perubahan penduduk pada satu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan atau migrasi. Baik, imigrasi ya. Kondisi pendudukan di Indonesia adalah tingkat pertumbuhan termasuk kategori sedang, persebarannya tidak merata, terkonsentrasi di Jawa ya, dan kualitas masih rendah ya. Kualitas pendidikan Indonesia termasuk rendah ya dibanding negara-negara maju ya, bahkan sama India saja atau Malaysia kalah Indonesia kalau kualitas pendidikannya masih. Ya kita harus akui, dulunya kita sempat menang loh. Banyak sarjana-sarjana pelajar-pelajar Malaysia yang berguru atau belajar di Indonesia. Sekarang malah kebalikannya. Ya itu harus kita jadikan motivasi untuk kembali mengembalikan kejayaan Indonesia ya. Mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Indonesia ini negara agraris. Ya ironisnya kita kedelai impor. Ya. Kapan hari cabai impor dan gula impor, bahkan garam juga impor. Ini ironis sekali. Kita penghasil. Jadi ini banyak pemuda yang tidak kepikiran jadi petani. Ya, jadi ini harus kita gelorakan lagi semangat negara agraris ini ya. Jangan sampai kita negara yang gemar ripalah jinawi ya, negara agraris, pencariannya sebagian besar petani, beras impor. Delay untuk bikin tempe itu masih impor loh ya. Jadi ini ironis. Nomor 14, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki suku bangsa dan budaya yang sangat beragam. Inilah kekayaan kita. Jangan jadikan ini sebagai penyebab perpecahan. Ini perekat persatuan. Ya, keberagaman ini adalah berkah yang sangat luar biasa. 15, secara ideologi Indonesia terletak di zona tumbukan antar lempeng. Nah, ini yang menyebabkan kita itu sempat terjadi tsunami yang luar biasa di 2004 ya. Pertemuan lempeng Australia dan Asia itu ada di Indonesia, dan ini sangat rawan terjadi tsunami. Indonesia memiliki keragaman flora dan fauna yang sangat tinggi. Nah ini flora ini tumbuhan, fauna itu hewan. Nah, Indonesia sangat kaya keragamannya. Nomor 17, Indonesia memiliki hutan mangrove yang sangat luas namun tersebar tidak merata. Bahkan banyak yang rusak. Padahal mangrove ini adalah tameng kita terhadap gerusan air laut ya, abrasi ya, jadi harus dan tameng mangrove ini adalah tempat tinggal banyak sekali makhluk hidup ya. Kalau di Surabaya tempat migrasi burung-burung dari Australia gitu mampir ke mangrove di Surabaya. Nomor 18, Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia dan terindah ya. Di Pulau Bunaken itu di pantainya sana
begitu jernih airnya, ya sampai kelihatan seperti kristal, kristal clear ya, sangat jernih. Jadi karang ikan itu terlihat dengan jelas, luar biasa. Interaksi ke ruangan memberikan dampak interaksi ke ruangan memberikan dampak perubahan bagi Indonesia. Ya, berikutnya adalah uji kompetensi, akan kita bahas di video berikutnya. Untuk video ini cukup dulu, ya. Kita akhiri video ini. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.